Shopee Paylater dan Shopee Pinjam mengalami kerugian mencapai 130 miliar. Nah, apakah Shopee Paylater akan mengalami kebangkrutan atau gulung tikar? Tapi ada 3 raksasa pinjol yang mengalami kerugian dan terancam bangkrut di tahun 2025 ini. Nah, jadi kalau kamu nasabah pinjam online atau kalau kamu galbay di pinjol legal ya bisa dibilang wajib tidak wajib kamu harus simak video ini. Kenapa? Karena takutnya dari 3 raksasa pinjol yang terancam bangkrut ini atau mengalami kerugian ini itu ada salah satu pinjamanmu atau pinjol kamu. Nah, tapi sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay ya, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Kamu bisa langsung klik saja. Di grup WA Kang Galbay ini, kamu bisa link dengan nasabah yang lain. Karena di sana ada ratusan bahkan ribuan nasabah yang Galbay terbaik di pinjol legal. Dan kamu juga bisa link dengan saya, bisa terserah. Saya akan respon kalau saya tidak sibuk. Kalau sibuk, saya selalu respon, tapi pasti saya respon. Dan perlu diingat juga, grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa nih, sebutkan ujung nomor kamu di video ini ya. Kamu komen seperti ini, 738 terima bang. Nah, kalau kamu tidak komen seperti itu, saya tidak akan terima, saya tidak akan ACC. Seperti biasa, saya tidak akan berlama-lama, saya tidak akan bertele-tele. Di sini saya akan langsung saja ke intinya. Cuman sebelumnya saya mengingatkan dulu, buatkan semua nasabah pinjam online atau buatkan semua nasabah pinjol legal ya, untuk jangan skip-skip video ini. Kenapa? Karena saya akan jelaskan satu persatu. Tujuannya supaya kamu mengerti dan paham apa yang saya sampaikan. Kenapa alasannya 3 raksasa pinjol ini itu bisa bangkrut ataupun bisa mengalami kerugian ya. Belum bangkrut tapi mengalami kerugian dan bisa dipastikan. Kalau seperti ini terus ya bisa dipastikan 3 raksasa pinjol ini akan bangkrut ataupun gulung tikar. Mana sih pinjol-pinjolnya? Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, jadi untuk yang pertama di sini ada Shopee Paylater dan Shopee Pinjam ya. Di mana Shopee Paylater dan Shopee Pinjam ini mengalami kerugian mencapai 135 miliar. Nah, ini angka yang sangat tinggi sekali ya. Dan tergerusnya margin keuntungan dan melonjaknya gagal bayar di Shopee Paylater ini menyebabkan mereka mengalami kerugian hingga 135 miliar. Kan sudah saya bilang ya, sebenarnya semua pinjol legal itu entah itu pinjol besar ataupun pinjol kecil ya, itu bisa aja bangkrut ataupun bisa terancam bangkrut. Kalau semua nasabahnya itu melakukan galbay ataupun gagal bayar. Itu untuk yang pertama yaitu Shopee Paylater dan Shopee Pinjam. Nah, yang jadi pertanyaan, Shopee Paylater dan Shopee Pinjam ini apakah sudah resmi akan bangkrut, Bang? Nah, kalau seperti ini terus ya bisa dipastikan mereka ini akan segera bangkrut. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua ya ini ada pinjol, ada pundi. Nah, ada pundi ini mengalami kerugian ya, yaitu senilai 1,2 triliun. Nah, perusahaan ini mengalami kerugian terbesar dalam sejarah pinjol Indonesia. Model bisnis yang agresif tanpa manajemen resiko yang kuat menyebabkan lonjakan kredit macet. Ya, seperti yang tadi ya, lagi-lagi kredit macet ya. Dan kepercayaan investor juga menurun. Maksudnya itu tidak ada investasi lagi, bukan tidak ada sih. Lebih tepatnya yang investasi ke ada pundi itu berkurang seperti itu ya. Jadi menyebabkan ada pundi mengalami kerugian 1,2 triliun. Untuk yang ketiga yaitu pinjol Investri. Nah, Investri ini terancam bangkrut karena tingkat galbaynya tinggi ya, mencapai 90%. Nah, untuk angka 90% ya ini bisa dipastikan di tahun 2025 atau beberapa bulan lagi ya, Investri ini akan segera bangkrut karena tingkat galbaynya 90% loh. Bukan 50%, ini 90%. Jadi sudah dipastikan ini sangat tinggi sekali ya. Nah, di sini dijelaskan, sebagian besar dana investor itu tidak kembali ya karena debitur gagal bayar. Nah, itu sudah jelas ya, ini 90% loh. Jadi contohnya seperti ini, misalnya ada 10 nasabah pinjam online melakukan pinjaman ya ke satu pinjol. Misalnya pinjol tersebut punya 10 nasabah saja. Nah, 10-10-nya atau yang 9 tidak membayar ya. Nah, yang satu membayar. Nah, itu yang disebut 90%. Jadi maksudnya seperti itu untuk tingkat galbay ya. Jadi yang membayarnya hanya 10% saja. Nah, jadi apakah dari salah satu pinjaman ini atau dari salah satu pinjol ini itu ada pinjol kalian? Nah, apakah pinjol kamu terdaftar? Ya, kalau terdaftar seperti yang kamu ketahui. Kalau mau bangkrut, ya galbaykan saja. Tapi perlu catat juga, yang namanya utang piutang itu wajib dibayar ya. Tapi kalau kadang kita tidak punya uang, seperti ekonomi kita sedang turun drastis, ya bagaimana lagi kan? Karena lebih utamakan kebutuhan keluarga kita, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Kalian juga jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini, supaya kalian bisa mendapatkan video-video terbaru tentang dunia perpinjolan. Oke, saya Kang Galbay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.